Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor Penilaian Sertifikasi Dosen tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erina Sofania, seorang dosen yang berdedikasi di program Studi Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Fokus utama pengajaran saya adalah dalam ranah manajemen pemasaran, dan saat ini saya memiliki kehormatan untuk mengampu mata kuliah yang sangat relevan, yaitu marketing digital untuk 3 SKS. Di dalam dunia pendidikan, saya percaya bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya mengandalkan pengetahuan teoritis, tetapi juga melibatkan metode pembelajaran yang inspiratif dan juga interaktif. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan beberapa strategi pembelajaran yang saya terapkan untuk menjadikan kelas saya sebagai ruang inspirasi bagi para mahasiswa. Mohon izin saya bisa share screen Bapak Ibu. Dalam upaya mencapai tujuan proses belajar mengajar ini, saya memanfaatkan beragam metode pembelajaran. Di antaranya yaitu ceramah atau kuliah. Di sini saya akan memaparkan secara langsung materi perkuliahan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat kepada mahasiswa di dalam kelas. Lalu ada juga small group discussion. Saya membentuk dan mendorong kolaborasi, juga berdiskusi dalam pemecahan masalah secara bersama-sama di kelompok kecil kelas. Lalu ada juga case study atau presentasi. Di sini presentasi yang dilakukan mahasiswa yaitu dengan menghadirkan studi kasus terkini pada marketing digital. Harapannya selain mahasiswa menguasai materi marketing digital terkini, juga sebagai ajang pembelajaran bagaimana cara berkomunikasi verbal maupun nonverbal yang baik dalam menyampaikan sebuah topik melalui presentasi. Lalu berikutnya ada problem based learning. Di sini saya memotivasi mahasiswa untuk bisa mengeksplorasi solusi atas tantangan nyata yang saat ini terjadi pada industri di era digitalisasi. Lalu yang berikutnya project based learning. Di sini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan, membuat, melaksanakan hingga mengevaluasi suatu proyek pemasaran digital agar bisa mendapatkan insight juga pengalaman secara langsung. Contohnya seperti kita membuat proyek membuat sebuah perancangan website, lalu membuat, banner digital promo, baik dalam bentuk image maupun dalam bentuk video dan sebagainya. Saat mengawali setiap semester, saya memulai perjalanan bersama mahasiswa dengan, perkenalan satu dengan yang lain secara mendalam. Lalu di sini juga saya menguraikan rencana pembelajaran semester, termasuk, kita bersama-sama menyusun sebuah proyek yang akan kita kerjakan sebagai tugas individu, juga tugas kelompok, dengan tujuan ya proyek ini dibuat akan membangun pemahaman dan keterampilan mahasiswa yang dapat diimplementasi setelah mereka lulus dari perkuliahan nantinya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah marketing digital yang diharapkan dari mahasiswa adalah P1 ini mahasiswa menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen serta menerapkannya dalam berbagai jenis organisasi dari skala lokal hingga global. Lalu K1, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manajemen dan juga fungsi organisasi dengan kompetensi yang kuat. Lalu K2, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi bisnis yang terintegrasi dalam rencana operasional.
untuk deskripsi singkat materi kuliah. Di sini marketing digital dirancang untuk memberikan pemahaman holistik tentang dunia pemasaran digital yang telah berubah. Kami memulainya dengan fondasi teoritis yang kuat dan terus berlanjut hingga implementasi praktis melalui berbagai strategi dan teknologi pemasaran digital. Tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif dan terkini tentang pemasaran digital yang akan membekali mereka untuk sukses di masa depan. Baik, berikut ini adalah jadwal pertemuan kelas untuk perkuliahan marketing digital di setiap minggunya. Di minggu pertama, yaitu materi pembelajaran untuk pengantar marketing digital. Di sini kita akan melakukan pembahasan tentang evolusi pemasaran digital, konsep, pengertian pemasaran digital, konsumen digital, dan manfaat pemasaran digital tentunya. Lalu di pertemuan kedua, tema kuliah yang akan dibahas adalah marketing funnel. Kita akan bahas definisi dan konsep marketing digital dalam marketing funnel, konsep customer journey, serta tahap dalam marketing funnel seperti apa. Lalu di pertemuan berikutnya, kita akan bahas customer engagement. Definisi dari customer engagement akan kita bahas, lalu manfaat dari customer engagement, serta proses dari customer engagement seperti apa. Lalu di pertemuan keempat, kita akan bahas tentang konten marketing. Bagaimana penciptaan konten marketing, perencanaan sebuah konten, pendistribusian, hingga ke proses pengungkatan konten seperti apa. Lalu kita akan membahas evaluasi konten serta perbaikan dari konten marketing. Di week kelima, kita akan membahas website, Bapak Ibu. Eh, apa saja pengertian dan juga definisi dari website, jenis-jenis website, lalu bagaimana merencanakan serta merancang sebuah website. Di minggu keenam, pertemuan yang akan kita bahas terkait dengan Search Engine Optimization atau SEO. Di sini kita akan membahas pengertian, definisi, serta konsep dari SEO, cara kerja dari SEO seperti apa, penggunaan keyword dalam SEO, serta strategi dalam membuat search engine optimization. Lalu di pertemuan ketujuh, kita akan bahas terkait dengan riset pasar, penggunaan website dan SEO di dalam pemasaran produk atau layanan. Dan di minggu ke-8, kita akan adakan ujian tengah semester, Bapak Ibu. Baik, berikutnya untuk di pertemuan ke-9, kita akan bahas terkait dengan social media marketing. Di sini kita akan bahas pemasaran online menggunakan media sosial, lalu perilaku etik dan tidak etik seperti apa di dalam pemasaran menggunakan media sosial, pengertian viral marketing, lalu macam-macam pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan sebagainya. Lalu di pertemuan ke-10, kita akan bahas terkait pay per click atau PPC. Terkait dengan apa saja definisi pengertian dari PPC, konsep PPC, lalu optimisasi, cara memantau kinerja dari PPC. Kita juga akan bahas terkait dengan konsep AdWords dan menggunakan AdWords, lalu konsep AdSense untuk vlog dan juga blog. Lalu di pertemuan ke-11, pembahasan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan iklan online. Apa saja definisi dan pengertian dari iklan online, jenis-jenis iklan online, lalu cara memasarkan iklan online, serta model pembayaran dari iklan online. Lalu berikutnya di pertemuan ke-12, rencana kita akan bahas terkait dengan email marketing, Bapak Ibu.
Apa saja definisi, pengertian dari email marketing, bagian-bagian dari email marketing apa saja, etika dan klasifikasi dari email marketing, lalu bagaimana membuat, mengoperasikan, serta memanfaatkan email marketing untuk pemasaran. Baik, untuk di pertemuan ke-13, rencananya kita akan bahas terkait dengan affiliate marketing dan juga e-commerce. Kita akan bahas tuntas terkait dengan pengertian serta definisi dari e-commerce, lalu bagaimana memasarkan produk melalui penjualan online, afiliasi untuk mempromosikan situs e-commerce. Lalu di minggu ke-14, kita akan bahas terkait dengan mobile marketing. Konsep dari mobile marketing itu apa saja? Lalu kita akan bahas pull dan juga push mobile marketing, klasifikasi mobile marketing, lalu metode dari mobile marketing. Di minggu ke-15 rencana kita akan bahas terkait dengan riset pasar menggunakan sosial media, pay per click, blog, AdSense, affiliate marketing, juga mobile marketing. Dan pertemuan ke-16 ini merupakan ujian akhir semester yang akan dilakukan oleh para mahasiswa. Bapak Ibu mohon izin berikut ini saya tampilkan suasana dari proses belajar mengajar saya di kelas perkuliahan marketing digital. Record. Ya, bisa. Oke, siap. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah pada hadir malam ini. Gimana kabarnya teman-teman? Sehatkah? Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ada baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Oke, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai teman-teman. Oke teman-teman, sedikit kita flashback di minggu lalu. Ini terkait pengertian atau definisi dari digital marketing. Saya ambil dua nih teman-teman. Di sini menurut Coviello, Miley, and Marcolin di 2001, digital marketing itu penggunaan internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi. Nah, terus yang berikutnya ini menurut Hedrick and Struggles adalah perkembangan dari digital marketing melalui web, telepon genggam, dan perangkat games yang menawarkan akses baru untuk periklanan yang tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh. Nah, di slide ini saya pengen teman-teman coba jawab sepemahaman teman-teman ya. Ini ada yang saya highlight. Yang pertama nih dari Coviello ini konsumen yang telah teridentifikasi. Nah, teman-teman, ini maksudnya apa nih teman-teman? Digital marketing di sini adalah penggunaan internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi. Maksudnya apa nih teman-teman? Konsumen yang telah teridentifikasi. Kalau kita belajar sedikit, eh, apa iklan yang lewat mana tuh lewat yang konvensional channel kayak TV, radio. Nah, itu mereka sebenarnya udah teridentifikasi nggak sih teman-teman? Si apa? Si konsumennya, Belum Bu, konsumennya atau audiensnya. Udah belum teman-teman? belum. Kenapa Raffi belum? Karena kan itu buat masyarakat luas ya Bu, bukan nggak bisa dikotak-kotakan, nggak bisa diidentifikasi gitu Bu. Oke. So, jadi kalau di digital marketing ini
kenapa telah teridentifikasi, Raffi? Siapa tadi? Raffi bener ya? Betul, Bu. Iya. Gimana, Raf? Menurut kamu kenapa, Raf, konsumen yang telah teridentifikasi di digital marketing? Berarti kan tadi kalau yang di conventional channel tuh belum teridentifikasi ya, karena memang skupnya terlalu luas, semua pasang mata pada ngeliat gitu kan. Belum tersegmentasi, belum teridentify sih. Nah, kalau yang di sini kenapa nih dia udah teridentifikasi? Bisa tahu nggak, Raffi? Sedikit aja. Kalau sistemnya gimana, saya nggak tahu ya, Bu. Tapi setahu saya kalau di Instagram gitu, kita suka Mm-mm. searching yang misalnya berbau olahraga, nanti Mm-mm. banyak marketing atau iklan-iklan yang berbau tentang olahraga seperti sportswear atau akun tentang olahraga gitu-gitu, Bu. Oke, iya. Bener sih, Raffi, teridentifikasi. Jadi gini, teman-teman, yang ngebedain apa namanya marketing konvensional dengan digital itu salah satunya adalah pada saat pada saat kita nih misalnya anggaplah teman-teman tuh sebagai campaign manager ya di sebuah perusahaan gitu ya. Terus pada saat akan memasang iklan, itu kan nanti pasti teman-teman tuh akan akses ke dashboard. Karena tuh kalau kita di digital marketing itu tuh kalau aksesnya itu tuh semuanya pakai ada platformnya. Jadi kita tuh semuanya tuh online. Kita pasang iklannya mau di sana itu tuh semuanya by system. Tinggal kamu masukin. Bahkan sampai ke material kontennya pun kita langsung tinggal upload aja. Misalnya banner tinggal kamu attach dengan spek size sesuai dengan requirement yang ditentukan si platform tersebut. Beda kalau di TV itu kita harus ngirim Betacam ya. Kalau zaman dulu tuh kita pakai Betacam gitu kan. Ada materi yang harus kita kirim gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak apa sih ya banner atau apa yang harus di print out itu tuh kita harus kirim material dengan high res apa segala macam. Nah, tapi kalau misalnya di marketing digital itu salah satu itu semua kan serba online termasuk material yang harus kita kirim ya kan kayak bannernya dan lain wordingnya tinggal kita masukin ke situ. Nah, termasuk dengan konsumennya nih teman-teman. Nanti teman-teman kita akan belajar di materi-materi berikutnya itu kita akan bisa milih target audiensnya seperti apa, yang akan menonton, yang akan melihat iklan kita, yang akan muncul di gawai mereka itu seperti apa, di device mereka itu seperti apa, gitu kan. Itu kita bisa identifikasi oleh kita sebagai pengiklan. Kita mau pilih gendernya apa nih? Mau pilih by gender bisa, mau pilih lokasinya pun bisa di mana aja yang kita mau gitu. Sampai bahkan interestnya yang tadi dibilang sama Raffi. Kayak misalnya, oh yang karena ini produk saya adalah produk kecantikan, misalnya kayak gitu kan. Saya pengen orang-orang ini nih yang bakal nonton iklan saya itu adalah yang memang cewek-cewek, usianya sekian, lokasinya hanya di kota-kota besar, itu kita bisa pilih tuh teman-teman. Kita bisa checklist tuh semuanya tuh. Kita bisa milih gendernya by gender, misalnya females only, kita tinggal checklist gitu kan. Terus usia dari range berapa sampai range berapa, itu kita bisa pilih semuanya di situ. Jadi benar-benar tuh kita menentukan, kita mengidentifikasi calon audiens atau calon penonton iklan kita tuh siapa aja mereka. Beda dengan kalau yang pasang di baliho di pintu tol atau di mana gitu kan. Kan semua orang ya everybody can see it gitu kan. Semua bisa lihat iklannya padahal saya nggak pengen produk itu gitu loh. Saya nggak pakai loh produk itu. Jadi kadang-kadang tuh useless atau nggak tepat sasaran. Oke, singkat, kayak benar yang kata Raffi. Jadi konsumen ini di sini nih kalau di digital marketing itu tuh kita bisa mengidentify di awal. Nah, sekarang yang berikut ini teman-teman, tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh. Nggak digembor-gemborin, tapi itu berpengaruh. Kenapa tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak? Anyone? Ada yang tahu nggak? Tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh. Eh, Ya, Raffi, nggak apa-apa, Raffi. Marketingnya itu kayak soft selling gitu ya, Bu? Hmm, bisa aja, tapi sebenarnya kalau sekarang tuh strateginya memang mereka udah pakai soft selling ya. Kadang di TV pun juga udah pakai soft selling yang nggak karena memang ya orang-orang juga udah jenuh gitu, udah mereka udah tahu nih triggernya pasti iklan nih gitu kan. Jadi kurang tepat sih, Raf. Kan harusnya kan ya kita yang namanya iklan itu kan digembor-gemborin dong.
namanya juga exposure kan. Jadi semua orang tuh harus tahu gitu kan. Nah, tapi kenapa di sini tuh tidak digembor-gemborkan, tapi ya sangat berpengaruh gitu loh teman. Ada yang tahu nggak? Jadi tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh di sini tuh maksudnya adalah kita itu tuh bener-bener bisa melakukan personalisasi kayak gitu loh teman-teman. Terus bahkan kayak apa ya istilahnya ya, kamu itu tuh pas pada saat oke kita masuk ke device ini nih, jadi ya itu kayak istilah tuh kita bisa melakukan private Pak, iklan gitu loh teman-teman. Jadi tuh di handphone kita bisa tahu nih orang ini gitu kan. Tapi itu benar-benar sangat berimpact. Karena apa ya? Karena tadi udah ada personalisasinya, customisasinya, apalagi bikinnya soft selling, gak digembur-gemburnya gimana-gimana gitu loh. Tapi tuh mereka tuh benar-benar langsung, udah saya langsung ke orang ini aja nih. Saya nggak mau ngasih ke Raffi, Zaida, Revi gitu kan, ke Patricia, ke siapa lagi gitu. Enggak, saya nggak ngasih gitu. Saya cuma ngasih ke ini aja deh, ke Raffi aja deh iklan ini. Kenapa ya? Karena memang si Raffi lah si potensial market saya di sini gitu loh teman-teman. Jadi tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh. Karena memang si marketing digital ini dia itu tuh udah pakai apa sih saya namanya teknologi ya teman-teman ya teknologi AI-nya juga udah berjalan dia bisa tahu karakteristik dari si audiens ini nih teman-teman jadi kita bisa milih spesifik yang tadi saya bilang dia bisa milih spesifik saya cuma pengen yang punya uang doang misalnya yang cuma punya pulsa doang iklan ini hanya akan tayang untuk orang-orang tertentu aja saya nggak mau semua orang tuh melihat iklan ini gitu kan saya hanya pengen ngelihat iklan ini yang punya pulsa salah yang punya pulsanya itu eh, 500.000 ke atas misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang pulsa di bawah 500.000 itu nggak bakal bisa ngeliat iklan saya gitu kan. Saya hanya pengen mau iklan saya itu dilihat oleh orang yang menengah atas, which is dia itu hanya pakai iPhone misalnya kayak gitu. Jadi yang Android itu nggak bakal muncul iklannya. Gitu loh teman-teman. Karena kan sebenarnya harusnya tuh namanya iklan itu kan semua orang harusnya bisa melihat itu. Apapun itu bisa melihat itu. Tapi karena si marketing digital ini mereka benar-benar sekarang lebih spesifik dengan adanya customization, dengan adanya personalization, eh, algoritmanya berjalan gitu kan, AI-nya berjalan. Jadi benar-benar langsung straight to the point lah intinya kayak gitu ya. Jadi nggak diumbar-umbar ke semua orang, tapi benar-benar hanya ke spesifik user tertentu yang dianggap potensial oleh mereka. Gitu teman-teman. Bisa dipengaruhi. Dan ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Karena apa? Karena memang ini adalah market yang memang sesuai dengan target yang masuk ke dalam kategori tersebut. Gitu loh teman-teman. Jadi beda kalau kayak nonton TV nih, yang bayi bisa nonton gitu kan, yang masih balita bisa nonton. Ya kita memang bisa ya. Kita memang bisa mengklasifikasikan, oke kamu mau tayangnya di mana? Semakin banyak audiens, berarti tayangnya di mana teman-teman? Kalau nonton TV, iklan apa? Iklannya banyak ditonton, berarti harus ditayangnya di mana teman-teman? Prime time, Pak, Bu. Iya Raffi, betul. Di prime time tuh jam berapa Raffi? Sore hari, Bu, atau Sampai pagi-pagi. jam? Dari jam 5 sampai jam 7 biasanya, Bu. Dari Iya, jam 4 jam sampai jam 7 sekitar segitu lah, Bu. jam sampai jam sekitar segitu ya. Atau bahkan sampai jam 8, jam 9. Tapi jam 9 ke atas udah nggak bisa, itu udah masuk ke jam rokok. Iya betul. Bisa memang diklasifikasiin. Yaudah yang nonton pokoknya di prime time. Tapi sebenarnya tuh ya bisa. Ini yang nonton prime time siapa? Emak-emak gitu kan yang lagi pada kecapean habis ngurusin anak gitu kan nonton gitu kan. Tapi ya sekarang sebenarnya behaviornya tuh udah berubah. Eh, Orang itu banyak mengkonsum, memakai handphone untuk mereka itu mengisi waktu luang. Nah makanya tuh ya marketing digital tuh ya memang disitulah posisinya gitu loh teman-teman di mana di jaringan internet lah walaupun sebenarnya marketing digital itu tuh nggak selalu harus lewat mobile ya berbagai macam device itu bisa diakses selama terintegrate dengan yang namanya internet nanti kita juga belajar yang namanya mobile advertising ya teman-teman ya ini juga merupakan channel digital marketing yang sekarang ini yang menjadi concern company-company juga gitu loh teman-teman oke sebentar teman-teman ya.
Saya mau, sebentar. Saya mau, baik, demikian untuk video proses belajar mengajar saya di kelas pada perkuliahan marketing digital. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menjadi penilaian yang baik untuk saya pribadi, dan bisa dinilai baik oleh, Bapak, Ibu asesor sertifikasi dosen 2023. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari Bapak Ibu asesor. Saya Erina Sofania, dosen Perbanas Institut Jakarta, bersama-sama menjadikan pembelajaran marketing digital sebagai pengalaman yang bermakna dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.